Cerita tentang panci bubur ajaib. Karya Ida dan Fanya, ilustrasi Galih dan Christina. Pak Nikos dan Bu Eleni merupakan sepasang suami istri yang hidupnya berkekurangan. Mereka tinggal di sebuah desa yang terkenal miskin. Kini uang tabungan mereka sudah habis tak bersisa. Bagaimana ini, Pak? Kita sudah tidak punya barang yang bisa dijual, sedangkan uang dan persediaan makanan sudah habis, kata Bu Eleni. Bu Eleni lantas mengajak Pak Nikos ke halaman belakang. Yang tersisa hanyalah 1 ekor sapi ini. Jadi kita bisa menjualnya untuk menyambung hidup, kata Bu Eleni. Namun Pak Nikos mempunyai pendapat yang berbeda. Jika sapi ini dijual, bagaimana aku bisa bekerja? Hanya sapi ini yang bisa membantuku membajak sawah, kata Pak Nikos. Bu Eleni pun marah pada Pak Nikos. Wajahnya memerah, ia berbicara dengan nada tinggi. Kalau tidak dijual, kita mau makan apa, Pak? Apakah mungkin kita mencuri makanan dari orang lain? Ataupun meminjam uang dari orang lain? Atau meminta makanan dari orang lain? Oh, benar-benar tak terbayangkan, kata Bu Eleni. Pak Nikos menghela nafas panjang. Kemudian ia pergi untuk menjual sapinya dengan penuh keterpaksaan. Di sepanjang jalan ia mengajak sapinya itu berbincang-bincang. Maafkan aku ya, aku terpaksa menjualmu. Padahal kau selalu membantuku bekerja, kata Pak Nikos. Di tengah perjalanannya menuju ke pasar, Pak Nikos bertemu dengan seorang nenek yang berpenampilan lusuh. Kedua tangannya terlihat membawa sebuah panci yang sudah usang. Hei, aku bermaksud untuk menukarkan panciku ini dengan sapi milikmu. Apakah kau bersedia? Tanya si nenek. Pak Nikos awalnya tidak setuju. Bagaimana mungkin aku menukar sapi yang berharga dengan 1 panci kuno, pikirnya. Namun samar-samar ia mendengar suara dari panci itu. Terima aku, bawa aku. Kepala Pak Nikos pun dipenuhi tanda tanya. Apa benar panci ini bisa berbicara? Aneh sekali. Nenek itu tahu bahwa Pak Nikos merasa ragu untuk menukar sapinya. Kemudian ia berusaha meyakinkan Pak Nikos. Jika kamu bersedia menerima panci ini, aku yakin kamu tidak akan menyesal. Panci ini bukan panci biasa, melainkan panci ajaib, kata si nenek. Sepakat, Pak Nikos bersedia menukarkan sapinya dengan panci kuno itu. Hasilnya, Pak Nikos berjalan pulang sambil membawa panci usang. Oh, mengapa aku setuju dengan pertukaran ini? Bagaimana jika istriku marah? Aduh, gumam Pak Nikos. Pak Nikos pun kebingungan sendiri setelah pertukaran itu berlangsung. Nah, benar saja, Bu Eleni semakin marah ketika mendapati Pak Nikos membawa pulang panci itu ke rumah. Aku benar-benar tidak habis pikir. Aku memaksa untuk menjual sapi itu agar kita bisa mendapatkan uang, bukan malah mendapatkan panci kuno seperti ini. Apakah panci ini bisa memberi kita makan dengan gratis? Tidak kan? Tanya Bu Eleni. Iya, aku akan memberi kalian makan. Panci itu seolah menjawab pertanyaan Bu Eleni. Amarah Bu Eleni pun berangsur reda ketika panci itu berbicara padanya. Ah, panci bisa ngomong? Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Bu Eleni. Pak Nikos kemudian menyaut. Nah, aku tadi juga mendengar suara dari panci itu. Kata nenek tadi, panci ini memang ajaib. Iya, aku memang benar panci ajaib. Aku bisa memberi kalian makanan, namun aku mempunyai 1 permintaan terlebih dahulu, kata si panci. Wow, panci itu benar-benar berbicara. Pak Nikos dan Bu Eleni sungguh takjub melihatnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Bu Eleni. Tolong gosoklah aku hingga mengkilap, saut si panci. Bu Eleni dan Pak Nikos memenuhi permintaan panci ajaib itu. Mereka berdua menggosok dan membersihkan si panci hingga mengkilap kembali. Terima kasih. Sekarang tuangkan 1 gelas beras ke tubuhku, kata si panci. Bu Eleni pun menuruti permintaan itu lagi. Ia memasukkan 1 gelas beras terakhirnya.